Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim, masuk bab yang kedua. Faslun fin niyati fi halit ta'alumi. Satu pasal menjelaskan tentang niat. Di niat belajar ini jadi penting. Kita tidak hanya sekedar belajar dalam pengertian umum, belajar mengikuti kajian, niatnya bagaimana? Tsumma la budda lahu minan niyat fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian satu keharusan adanya niat dalam setiap thalabul ilmi. Jadi setiap kita thalabul ilmi itu harus ada niat. An-niyatu hiya al-aslu fi jamil ahwal. Kenapa setiap ngaji atau belajar ilmu itu harus ada niat? Karena niat itu merupakan pokok asal di dalam jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Di semua keadaan, semua bentuk apapun harus ada niatnya. Ini Bapak Ibu duduk di masjid, itu yang menentukan niat. Kalau Bapak dan Ibu duduk di masjid ada niat i'tikaf, maka duduknya jadi pahala. Tapi kalau ada orang yang duduk di masjid tidak ada niat i'tikaf, ya duduknya tidak ada pahalanya. Ada orang dari luar cuman numpang ujuk-ujuk duduk tiduran, ya nggak dapat pahala. Tapi Bapak masuk ke masjid, duduk, tinggal di masjid, ada niatkan untuk beribadah, maka duduknya itu berpahala. Itu yang membedakan duduk yang dengan niat dengan duduk yang tidak niat. Ngaji juga sama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Hadisun sahihun, hadis sahih. Wan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah SAW, kam min amalin bitasawwuri bisurati a'malid dunya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan dunia, wa yasiru bi husni niat, tetapi dengan niat yang baik itu menjadi min a'malil akhirah, berubah menjadi amalnya akhirat. Jadi beberapa banyak atau betapa banyak amal-amal dunia, dengan amal-amal dunia itu jika dengan niat yang baik, maka amal dunia itu bisa jadi menjadi amal akhirat. Contoh, makan, minum itu kan amal dunia. Jadi Bapak makan, minum itu amal dunia. Tetapi yang amal dunia itu yusiru bi husni niat, dia akan berubah dengan niat yang baik menjadi min a'malil akhirah. Jadi niat makan itu karena ibadah pada Allah, maka makannya Bapak dan Ibu itu yang awalnya itu adalah amalan dunia, tapi dengan niat karena Allah makan itu, maka makan pun menjadi pahala. Jadi ini pentingnya niat dalam tadi banyak hal, ya. Fi jamil ahwal, pada semua keadaan ini harus dipasang niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah, dan berapa banyak amal-amal akhirat, tsumma yusiru min a'malid dunya, kemudian amal akhirat itu bisa berubah menjadi amal dunia bisu'in niat, karena sebab buruknya niat. Ada satu amalan itu amalan akhirat, tapi karena niatnya salah, niatnya keliru, maka amalan akhirat pun bisa menjadi itu amal dunia. Apa itu amal akhirat? Misalkan Bapak Ibu sholat kan amal akhirat. Ternyata orang ini sholatnya niatnya karena ingin dipuji orang. Orang ini sholatnya niat karena riya, maka sholatnya itu tidak lagi ada nilai di hadapan Allah, tapi berubah menjadi amal dunia. Itu karena sebab su'un niat, salah niat, jeleknya niat. Apalagi amal akhirat, misalkan baca Quran, ya kita Ramadan banyak baca Quran, itu kan amal akhirat.
Tapi ternyata jika ada Bapak Ibu jemaah sekalian baca Qur'annya itu niat ingin dipuji, wah Masya Allah orangnya soleh sekali, wah Masya Allah rajin sekali. Nah itu jika ada niat muncul niat-niat yang seperti itu, maka amal akhirat itu menjadi yusiru min amal di dunia, bisa menjadi amal dunia. Jadi ya tidak ada nilainya, ya cuma baca Quran saja. Tapi dia tidak meniatkan baca Qurannya untuk Allah, tapi untuk dunia atau untuk makhluk. Nah disinilah Syekh Al-Januzi menjelaskan di dalam pengantar bab yang ketiga ini pentingnya niat. Terus kalau dalam belajar ilmu bagaimana? Wayan bagi ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi, dan seharusnya yang bagi seyogianya bagi para pencari ilmu ya untuk memasang niat atau punya niat di dalam mencari ilmu itu. Di antara niatnya apa yang harus dipasang? Pertama, ridho Allah, harus mencari ridho Allah. Jadi umpamanya anak kuliah, kalau kuliah nih mahasiswi kuliah itu jangan semata-mata karena untuk mencari nilai. Kalau mencari nilai saja tapi tidak mencari ridho Allah, ya dia hanya akan dapat amal dunianya saja, ia akan dapat nilai, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi ridho Allah. Kemudian wadaral akhirah, niat belajar itu harus karena darul akhirah. Pertama harus mencari ridho Allah, yang kedua karena darul akhirah, kepentingannya dunia ini orientasinya orientasi akhirat. Sini saya ingin memaknai bukan dilarang belajar fisika, matematika atau selain agama, boleh, tetapi seluruhnya ilmu yang kita pelajari ilmu dunia itu kita orientasikan untuk kepentingan akhirat. Sehingga nanti ilmu tersebut akan bermanfaat untuk akhiratnya, karena kita akan hidup bukan hanya di dunia saja. Kemudian niat yang harus dipasang oleh siapapun yang ingin belajar ilmu, izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Ini penting. Jadi belajar itu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan. Untuk apa coba Bapak Ibu kita semuanya ngaji? Kan ingin tahu. Berarti ketika ingin tahu ada sesuatu yang tadinya belum tahu. Berarti di situ ada kebodohan, maka kebodohan harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, ini salah satunya kita sedang belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, itu pentingnya niat belajar itu salah satunya izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Dari siapa menghilangkan kebodohan? Anin nafsihi, dari diri sendiri. Kemudian wa ansail juhali, dan dari seluruh al-juhali, orang-orang yang bodoh. Jadi kita hilangkan kebodohan minimal dari diri kita, yang selanjutnya untuk seluruhnya. Berarti kalau ada keluarga kita yang mohon maaf belum tahu atau bodoh, istilah di sini juhal, ya kita kasih tahu. Kalau ada masyarakat yang belum tahu satu pengetahuan, maka kita pun kasih tahu, atau siapapun ya. Jadi ada kelompok-kelompok atau ya siapapun yang kebetulan melakukan satu amalan-amalan yang tidak ada dalil dan dasarnya, ya kita kasih tahu, kita sampaikan. Kalau mungkin ini hadisnya dhaif atau mungkin ini tidak ada dasarnya. Itu tujuan dari belajar adalah izalatul jahli an nafsihi wa an sairil juhali. Kemudian niat belajar juga ihya ad-din, niat untuk menghidupkan agama. Jadi orientasi niat belajar itu banyak, ini sudah ketemu 4 poin ya. Jadi antara tujuan niat harus ada adalah ihya ad-din, dalam rangka menghidupkan agama. Ini kalau nggak ada yang ngaji, nggak mau pada belajar agama, ini agama bisa mati ya. Jadi ini dalam rangka kita menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami, dan untuk ibqa al-islam. Ibqa itu supaya tetap langgengnya Islam. Jadi Islam itu tetap ada, itu karena sebab ada proses belajar mengajar ya, ada kajian-kajian. Kalau tidak ada kajian, matilah agama. Kalau masyarakat sudah tidak ada yang ngaji lagi, maka masyarakat itu ya tidak paham ilmu, tidak paham agama, maka semakin bobroklah, seperti disebut dengan istilah masa jahiliyah. Jahiliyah itu kan bodoh, masa kebodohan. Bodoh dalam pengertian bodoh dari agama, akhirnya kehidupannya tak teratur ya. Mengatur ya, aturannya dengan sendiri-sendiri. Kenapa kita niat belajar itu harus ibqa al-islam? Karena fa'inna baqal islami bi ilmi, tetapnya Islam itu akan tetap ada langgeng bil ilmi, itu dengan ilmu.
Jadi Islam bisa langgeng karena sebab ilmu. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tapi kemudian tidak berilmu dan tidak banyak orang yang berilmu, maka dengan sendirinya Islam akan lenyap. Jadi cuma namanya saja ada nama Islam. Apalagi jadi kenangan sejarah. Dulu di sini itu ada orang-orang Islamnya banyak loh. Dulu tapi itu jangan sampai begitu. Kenapa kok cuma ceritanya saja? Karena tadi orangnya tidak mau belajar Islam, padahal belajar ilmu, padahal dengan ilmu itu akan menjadikan pokok al-Islam bil ilmi. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah zuhud dan takwa disertai dengan kebodohan. Artinya tidak ada zuhud kalau dia bodoh, tidak ada takwa kalau dia bodoh. Maksudnya berzuhud, bertakwa pun harus dengan ilmu. Jadi seseorang disebut takwa itu mesti dengan ilmu. Maka tidak bisa dikatakan dia orang yang bertakwa padahal dia tidak berilmu. Itu tidak bisa dikategorikan takwa, karena ketakwaan itu bingkainya adalah ilmu. Dari mana tahu dia itu takwa atau tidak kalau tidak punya ilmu? Bukankah arti takwa itu kan menjaga? Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang dilanggar oleh Allah, dilarang oleh Allah, dan menjalankan semua perintah Allah. Dari mana dia tahu ini dilarang, ini diperintahkan? Kalau tidak tahu ilmunya. Jadi bertakwa pun itu bingkainya adalah ilmu. Wa ansyada syai' al-imam al-ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Syai' Imam al-ajal Burhanuddin, ya, Syekh Burhanuddin ini gurunya dari Syekh Al-Januzi. Beliau membuat syair dalam kitab dia pengarang kitab Sahibul Hidayah. Satu syair, fasadun kabirun alimun mutahatikun wakbaru minhu jahilun mutanasikun umma fitnatun fil alamina adimatun liman bima fidini yatamasakun. Itu syairnya. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar, alimun, disebabkan orang yang alim. Di dunia ini akan terjadi kerusakan besar, itu penyebabnya adalah alimun, orang yang berilmu. Tapi mutahattikun, orang yang berilmu yang tidak teratur dalam pengertian berilmu tapi ngawur. Jadi rusaknya negeri ini, rusaknya bangsa ini itu justru disebabkan oleh orang-orang yang alim. Mohon maaf kalau istilahnya, siapa yang jadi menteri? Itu orang-orang pintar itu. Siapa yang menjadi anggota dewan legislatif itu orang pintar. Siapa yang menjadi hakim itu orang pintar. Tidak mungkin bisa jadi pejabat kalau dia tidak memiliki ilmu. Tapi justru bisa rusak itu. Jika ilmunya itu ilmu yang mutahatikun. Dia orang alim, tapi alim dalam konteks berilmu, tapi berilmunya mutahatikun, berilmu yang tadi tidak jelas, ilmu yang ngawur. Tetapi wa akbaru, lebih besar lagi kerusakan yang akan terjadi minhu dari kerusakan itu, jahilun, oleh orang-orang yang bodoh, mutanasikun, walaupun orang bodoh itu ahli ibadah. Jadi ada satu perbandingan, dunia ini bisa rusak oleh orang yang pintar. Pintar yang ngawur bisa rusak, tapi dunia ini akan lebih rusak lagi. Ini dalam bahasanya menggunakan akbaru. Kalau yang satu cuman kabirun, kerusakan besar disebabkan oleh orang pintar yang ngawur, tapi wa akbaru, lebih besar lagi kerusakan akan terjadi, itu disebabkan oleh jahilun, mutanasikun. Ya, orang yang pintar bisa membuat kerusakan, tapi sebenarnya dia paham. Tapi orang yang bodoh nih merusak, melakukan kerusakan, dia tidak paham, dia down, dan dia merasa benar. Nah ini kan repot. Mengurus negeri benar bodoh, tapi dia merasa benar terus. Tapi kalau orang yang pintar paham juga hatinya, walaupun mungkin ya tersandra dengan masalah-masalah lain. Nah, jadi di sini mengingatkan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Memang dua-duanya bisa mendatangkan kerusakan, tapi jika orang itu bodoh, maka kerusakannya lebih besar lagi. Ya, jadi di sini syair ini untuk mengingatkan betapa pentingnya orang tetap harus belajar, tapi berilmu pun jangan yang ngawur. Nah, kemudian di bait syair yang kedua dikatakan huma fitnatun, memang pada keduanya terdapat fitnah. Orang yang pintar ada fitnahnya, orang yang bodoh juga ada fitnahnya.
fil alamina alimatun. Tentu kepandaian, kebodohan itu akan menjadi fitnah yang besar di alam ini atau di dunia ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang dengan keduanya itu menyandarkan kepada agama. Orang bodoh dan dia beribadah, kan ibadah itu kan agama. Sepertinya oh masya Allah sholatnya sepertinya kelihatannya khusyuk sekali. Ternyata sholat yang nampak khusyuk itu dohirnya dia tidak dibarengi dengan ilmu. Ternyata bacaan-bacaannya juga tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sama, semuanya disandarkannya ke agama. Itu bisa menjadi fitnah. Wa yanwi bihi as-sukra ala ni'matil aqli. Maka hendaklah kita berniat untuk belajar ini juga niat untuk bersyukur. Ya, jadi belajar itu harus niatnya untuk bersyukur pula. Bersyukur atas apa? Kita harus bersyukur ala ni'matil aqli, atas nikmat akal. Allah telah memberikan akal. Akal kita ini sehat. Mumpung Allah kasih akal kita sehat, ayo kita belajar. Coba lihat orgil, ya. Orang yang hilang akalnya, dia nggak bisa belajar karena hilang akalnya. Nah kita akalnya sehat kok nggak mau belajar. Jadi kita belajar ilmu itu dalam rangka mensyukuri atas nikmat akal, wasihatil badani, dan atas sehat badan. Mumpung kita masih sehat badannya, ayo kita belajar ilmu. Karena kalau sudah sakit, mungkin kesempatan untuk belajar itu sudah berkurang atau berbeda. Wala yanwa bihi iqbalan nasi. Nah, kalau tadi keharusan, sekarang pantangan-pantangannya, larangan-larangannya. Orang belajar itu tidak boleh punya niat-niat yang buruk. Nih, perhatikan. Tidak boleh orang belajar ini dengan niat yang keliru. Wala, dan jangan yanwi niat bihi, dengannya belajar ilmu itu iqbalan nasi, belajar ilmu itu karena untuk di hadapan manusia. Itu enggak boleh. Belajar agama atau belajar ilmu apapun bukan untuk tujuannya popularitas, supaya disebut pinter lah, supaya populer lah, bukan begitu. Itu jangan adanya seperti itu. Walastijlaba khutami dunia, dan jangan pula karena sebab belajar itu untuk mencari materi dunia. Jadi kalau tadi saya mengatakan, kalau saya ngajar anak mahasiswa juga selalu di pertemuan pertama saya katakan, tolong niatnya jangan semata-mata karena untuk mencari nilai. Kuliah itu jangan tujuan semata-matanya untuk mencari pekerjaan, tapi niat awalnya betul-betul lillah karena Allah, mencari ilmu. Kalau orang kuliah niatnya supaya nanti dapat pekerjaan, bersiap-siap untuk kecewa setelah lulus tidak punya pekerjaan. Tapi kalau orang niatnya lillah karena Allah, betul-betul mencari ilmu dia dapat pahala di hadapan Allah. Andai kata belum punya pekerjaan pun dia tidak akan kecewa karena niatnya sudah benar. Jadi jangan sekali-kali orientasi niat itu untuk istijlabal utami dunia, kepentingan dunia. Wal karamata inda sultan, dan ilmu itu jangan untuk kepentingan kepada penguasa. Jadi kalau orang yang berilmu tujuannya untuk kepentingan penguasa, wah kalau sudah depan penguasa kalah. Kalau ada kepentingan penguasa atau politik, walaupun ya dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, profesor, doktor atau apapun, kalau sudah masuk ke dalam perangkap kepentingan penguasa, yang tentu penguasa itu punya kepentingan-kepentingan yang di luar kepentingan agama, ini biasanya akan keliru. Jadi kita belajar tujuannya supaya diangkat jadi pejabat, kita belajar ilmu tujuannya supaya jadi ingin ini dan itu. Nah, ini menurut Syekh Al-Januzi diingatkan, jangan begitu niat belajar itu. Wa ghairihi, dan bentuk-bentuk niat yang lainnya yang keliru, jangan sampai ada niat yang keliru. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, Lau kana nasu kulluhum abidi, andai kata saja seluruh manusia itu seorang budak, ya. Andai kata manusia ini semuanya menjadi budak-budak, la'anataqahum, pasti akan aku bebaskan manusia itu dari perbudakan. Wa tabara'tu an walaihim, dan akan aku lepaskan dari
penguasa-penguasa mereka, dari tuan-tuannya. Jadi andai kata saja ini Bapak Ibu kita semuanya menjadi seorang budak dari seseorang, maka kata Syekh Muhammad bin Hasan, maka akan aku bebaskan manusia itu dari perbudakan, akan aku bebaskan itu dari tuan-tuannya atau dari penguasanya. Di situ untuk menunjukkan bahwa tidak enak berada dalam lingkaran satu kekuasaan yang mencengkram, sehingga kalau berfatwa pun tidak bisa loss karena diikat rambu-rambu. Fatwanya harus sesuai dengan kepentingan kami. Itu pesan dari para ulama. Wa man wajada ladatal ilmi wal amali bih. Dan barang siapa yang mendapati lezatnya ilmu, kalau kita sudah menikmati nikmatnya ilmu, kalau kita sudah menikmati nikmatnya amal, kalau orang sudah asik dengan ilmu, senang sekali, nikmat sekali. Dan kalau orang sudah asik dengan amal, senang sekali dengan beramal, maka belajar itu kan enak, enteng, ringan, tidak berat. Di sini katakan falama yarghabu fi ma indan nas, maka sedikit sekali kepentingannya untuk manusia. Jadi kalau kita sudah betul-betul menikmati ilmu, kalau sudah betul-betul menikmati dunia, maka peluang untuk tadi mencari kepentingan dunianya, kepentingan manusianya itu kecil. Kalau ada ya ada, tapi menjadi kecil. Kalau sudah betul-betul nikmat, wah sudah asik sekali itu ngaji. Jadi kalau sudah asik ngaji, sudah asik belajar ilmu, dia sudah kira-kira tidak keingatan lagi atau sedikit kepentingannya untuk supaya ingin disebut pintar, supaya disebut rajin, itu sudah enggak. Ya. Jadi kalau sudah kita merutinkan banyak baca Quran, itu sudah hilang kepentingannya. Tidak ingin lagi disebut apa namanya, wah rajin ngajinya enggak. Tapi kalau orang yang jarang ngaji, tiba-tiba saat banyak orang di masjid kok ngaji sampai 1 jam, tapi ketika sepi dia enggak ngaji pulang, nah itu jangan-jangan ngajinya karena kepentingan manusia. Tapi kalau terus rutin, pokoknya nikmati terserah saja, ada orang ada enggak, nikmati ngajinya, nikmati amalnya, nikmati ilmunya, maka insya Allah itu akan sedikit qillama yarghabu fi ma indanas. Ansadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail, seorang syekh, telah membuat syair. Kalau orang-orang itu bikin syair ya, sajak. Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla li Abi Hanifah. Dia mendiktekan kepada Abu Hanifah satu syair. Man talabal ilmi lil ma'adi faza bi fadrin min ar-rasyadi fayali husnul talibi linailil fadli minal ibadi. Itu bunyi syairnya. Man talabal ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, lil ma'adi, untuk kepentingan ma'ad. Ma'ad itu akhirat ya. Ini syair yang dibuat oleh Qawamuddin yang dituliskan kepada Abu Hanifah. Siapa orang yang belajar ilmu lil ma'adi untuk kepentingan akhirat, faza bi fadlin minar rasyad, maka dia akan memperoleh keuntungan dengan keutamaan minar rasyad, dari petunjuk, cerdasan. Faya li uswani talibi, yakni maksudnya faya kaum, wahai kaum, sungguh merugilah bagi para pencari ilmu, linai fadlil minal ibadi, karena tujuannya hanya untuk mencari keutamaan hamba. Jadi orang yang beruntung itu belajar ilmu untuk mencari kepentingan akhirat, sungguh rugi sekali jika belajar ilmu itu tujuannya hanya untuk mencari itu kepentingan dunianya. Allahumma ya Allah, illa kecuali ila talabal jaha. Boleh saja tadi belajar ilmu itu mungkin ada kepentingannya untuk menjadi pejabat, boleh, enggak dilarang. Masa enggak boleh jadi pejabat? Boleh, illa kecuali jika dengan menjadi pejabat itu nih, nah saya belajar hukum
supaya saya menjadi hakim, dan dengan menjadi hakim saya mampu memutuskan perkara-perkara yang benar. Karena kalau hakimnya tidak dikuasai oleh orang-orang yang berilmu, ini bisa jadi lebih kacau. Kalau niatnya begitu, kata Syekh boleh, ya. Dengan tujuan talabal jahalil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dengan belajar ilmu kemudian dia ada orientasi untuk menjadi pejabat di dunia ini, yang dengan jabatannya dia punya kesempatan lebih luas lagi untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Karena amal ma'ruf dan nahi munkar pun kalau bukan oleh penguasa sulit juga. Ya. Coba di lapangan Karang tuh ada yang mabuk-mabuk, bapak tegur sendiri, ya marah. Tapi kalau yang menegurnya aparat, yang menegurnya ini undang-undang, tidak boleh mabuk di keramaian, selesai. Maka kalau niat jadi pejabat kemudian niat untuk amal ma'ruf nahi munkar, nah itu tidak masalah. Belajar ilmu ada orientasi dunianya untuk menjadi pejabat. Tapi yang tidak boleh itu yang orientasi yang tadi. Wa tanfidul haqq wa izazuddin, untuk memperjuangkan kebenaran, wa izazuddin, dan untuk meluhurkan agama, memuliakan agama, la li nafsihi wa hawahu, bukan untuk kepentingan dirinya dan hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang punya ilmu, rebutan, nyalek supaya masuk jadi dewan anggota legislatif, hanya kepentingan nafsunya saja, kepentingan dirinya saja, supaya dirinya menjadi kaya, supaya dirinya menjadi populer, tidak ada kepentingan niat jadi anggota dewan itu untuk tadi kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada kepentingan untuk tanfidul haq wa izazuddin, yaitu niatnya yang keliru, salah kalau begitu. Tapi jika tidak, justru untuk beramar ma'ruf, untuk menegakkan kebenaran, boleh. Ya juz dalika biqadri ma yaqimu bil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jika tujuannya dengan ukuran tadi untuk amal ma'ruf dan munkar, maka perkara itu perkara yang boleh. Wa bagi talabil ilmi ayatafakkar fi dalika, dan seyogianya bagi para pencari ilmu itu untuk memikirkan yang demikian itu. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin kasirin, karena memang untuk belajar ilmu itu memerlukan juhdun kasirin, usaha yang berat, usaha yang keras. Kalau kita ingin pintar ya memang harus butuh proses. Prosesnya tidak mudah, ya. Harus rajin, harus sabar dalam mengikuti ilmu. Fala yasrifu ila dunya al-haqiri, maka jangan sampai memalingkan dengan ilmu itu kepada dunia al-haqir, dunia yang hina, al-khalilah, yang kecil, al-faniyah, yang fana. Maksudnya pembandingnya dengan akhirat. Dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Dunia itu hakir, hina daripada akhirat. Artinya bukan kita membenci dunianya, tapi orientasinya tolong jangan orientasi dunia melulu, tapi harus orientasi akhirat. Syi'ran, ada satu syair yang ditulis di sini. Ya dunya aqalu minal qalili wa asyikuha adalu minad dalili tusimmu bi siriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Ya dunia itu adalah aqalu minal qalili, sedikit, sangat sedikit sekali dari yang sedikit. Wa asyikuha, dan pencinta-pencinta dunia itu adallu minad dalili, lebih hina dari yang hina. Jadi kalau kita menjadi pencinta dunia, mohon maaf ya, bukan dunia tidak boleh. Ini menjadi pecinta. Kalau pecinta itu mabuknya dengan dunia, melupakan akhirat. Kerja kok dari subuh sampai maghrib, meninggalkan sholat duhur dan asar karena kerja, sampai rumah kesal sampai ke sholat maghrib dan isya, itu namanya pecinta dunia. Seluruh waktunya dihitung untuk kepentingan dunia. Padahal dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Dunia itu hina dibandingkan akhirat. Ini pembandingnya akhirat ya. Tusimmu bisiriha qauman wa tu'mi, sehingga disebutkan orang yang menjadi pecinta dunia itu tersihir dengan dunia, sehingga dia tusimmu itu menjadi apa ya, tuli. Kemudian tu'mi menjadi buta dengan agama. Yaitu karena tersihir dengan dunia. Yang ada adalah indah saja dunia. Kalau ada akhirat tidak menarik.
fahum mutahayyiruna bila dalilin. Mereka terkaget-kaget dengan dunia dengan tidak tahu dalil. Wayan bagi dan sebaiknya li ahli ilmi bagi para pencari ilmu alla yadilla nafsahu bi tama' bi ghairi matma'in. Bagi para pencari ilmu itu tidak boleh ya menghinakan dirinya dengan toma, rakus. Tidak boleh rakus fi ghairi matma'in, bukan pada tempatnya. Loh, berarti ada rakus yang pada tempatnya? Ada. Di sini tidak boleh rakus pada yang bukan tempatnya. Apakah ada rakus yang pada tempatnya? Ada. Apa itu? Misalkan rakus ilmu, itu bagus. Enggak apa-apa. Di sini yang dilarang itu toma fi ghairi matma'in. Toma rakus pada yang bukan tempatnya. Tapi kalau dengan ilmu harus rakus. Ada kajian ustaz, diikuti terus. Enggak puas, udah cuman 1 jam. Kapan lagi tat ngajinya? Kapan lagi tat? Nah, itu rakus, itu enggak apa-apa. Itu rakus dalam tanda kutip positif. Tapi di sini yang enggak boleh, jangan kita merendahkan diri kita kepada ketomaan fil ghairi matma'in yang tidak pada tempatnya. Wa yataharraja ma fihi mudallatul ilmi wa ahlihi, dan kita pun harus menjaga dari apa-apa yang menghinakan ilmu dan menghinakan ya pemilik ilmunya. Jadi kita menjaga diri jangan menghinakan ilmu kita dan jangan juga menghinakan ya ahli ilminya. Ya karena sebab perbuatan yang tidak sesuai. Itu padahal dia itu orang pinter loh. Lah kok ngono ya? Nah, kalau sudah ada kalimat begitu berarti dia sedang menghinakan dirinya. Padahal dia itu pakai jilbab ya. Padahal dia itu begini begitu. Tapi kok perbuatannya begitu loh. Nah itu akhirnya masa jilbaban pacaran di depan masjid, rangkul-rangkulan, kan pokoknya begitu, ada yang begitu tuh kalau di masjid-masjid besar. Nah, itu kan dia telah menghinakan ilmu, padahal ilmunya nggak boleh pacaran, nggak boleh pelukan. Nah kenapa ada orang yang begitu? Padahal kelihatannya dia ini mahasiswi loh, dia ini pelajar loh, dia juga pakai jilbab yang baik. Akhirnya menjadi menghinakan ilmu, menghinakan alur ilmu yang lainnya. Sehingga dianggap loh Islam kok ngono ya, padahal enggak juga. Nah, itu saja oknum disebutnya. Itu jangan sampai menghinakan ilmu dan menghinakan para pemilik ilmu. Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal al-Ustaz Ruknul Islam al-Ma'ruf bil Adabi al-Mukhtar syi'ran li nafsihi. Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal Ustaz Ruknul Islam yang dikenal dengan bil Adib, yang memiliki juga syair. Ini banyak syairnya ya. Syair itu ya apa ya? Yang lagu ya, syair saja. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajabun man huwa jahil fi halihi ahwa sa'idun am saqiyyu. Ini kalau baca syair ya terserah ya bacanya. Ini bacaan saya saja. Inna tawadu, sesungguhnya tawadu itu min hisolil muttaqi, bagian dari sifat takwa. Tawadu itu bagian dari sifat ketakwaan. Jadi orang takwa harusnya tawadu. Wa bihi taqi, dan dengannya zuhud itu at-taqi, ketakwaan, ilal ma'ani yartaqi, dengan takwa itu akan menjadi terangkat derajatnya. Wa minal ajaibi ajabu man huwa jahil, dan yang mengagetkan itu adalah orang-orang yang bodoh. Tihalihi, dalam kondisi bodohnya itu dia juga masih bertanya-tanya, ahwas sa'idu am saqiyu, saya ini termasuk orang yang akan bahagia apa yang celaka ya. Satu lagi baitnya, am kaifa yaftumu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaqiluna murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fayatajannabuha wattaqi. Am kaifa yaqtumu umruhu aw ruhu, bagaimana akhir dari umur atau ruhnya, akhir dari kematiannya itu bagaimana? Yaumun nawa, pada nanti hari kematian,
mutasaqqilun aw murtaqi. Apakah dia akan termasuk orang yang mutasaqqil, yang jatuh, atau murtaqi, atau orang yang terangkat? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Kesombongan itu adalah sifatnya Allah. Li rabbina itu sifatnya Rabb kami. Jadi sombong itu miliknya Allah, sombong itu sifatnya Allah. Sehingga kita nggak boleh sombong. Istilahnya sombong itu ya pakaiannya Allah. Karena itu pakaian Allah, nggak boleh ada yang memakai pakaiannya Allah. Jadi makhluk kita ini banyak kekurangannya, tidak berhak untuk sombong. Andai kata sombong pun itu hanya milik Allah. Mahsusatun fatajanabha wattaqi. Itu sifat itu hanya khusus milik Allah, maka jauhilah sifat sombong bagi manusia, wattaqi, dan bertakwalah. Terakhir, qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, Imam Abu Hanifah berkata kepada para sahabatnya, addimu imakum wa wassa'u akmamikum. Luaskanlah sorban-sorban kalian dan luaskanlah lengan-lengan baju kalian. Suruh meluaskan sorban dan suruh meluaskan baju-baju kalian. Itu maksudnya ini kiasan saya, supaya kita itu makin terbuka, makin luas. Baju jangan pakai yang sempit, tapi luaskanlah baju-baju kalian. Jadi maksudnya luaskanlah ilmu kita harus semakin luas. Kemudian wa inna ma qala dzalika li alla yastakhaffu bil ilmi wa ahlihi. Karena yang demikian itu supaya tidak yastakhafu bil ilmi wa ahlihi, supaya kita itu tidak meremehkan ilmu dan tidak meremehkan ahlihi, orang yang berilmu. Ya. Istilah mungkin kita pernah mendengar sumbu pendek gitu. Ada sumbu pendek, ada sumbu panjang. Sumbu pendek itu cepat tersulut. Kalau sumbu pendek tepat tersulut itu, ini kemungkinan karena ilmunya masih pendek, gitu. Jadi tidak luas. Tapi semakin luas, kita semakin tahu, ternyata ada pengetahuan tentang ini. Ternyata ada dalil tentang ini. Tapi kalau yang ilmunya sempit, ilmu sedikit, ketika melihat perbedaan, langsung tersulut. Sehingga di situ pesan Abu Hanifah, luaskan sorbanmu, luaskan lengan bajumu supaya longgar. Dan tujuannya karena supaya tidak yustakhafu bil ilmi, jangan merendahkan satu ilmu. Belajar kok ngono, yang benar begini, itu yang dia tahu. Coba kalau sebenarnya dia tahu, ternyata ada juga ya kitab yang menjelaskan seperti ini. Kan kita jadi luas tuh, karena lengan bajunya luas lagi. Wahlihi, dan juga supaya tidak merendahkan ahlihi, ya, orang yang punya ilmunya. Siapa tahu dia melaksanakan itu mungkin karena punya ilmu juga, ya, yang kita sebelum belum tahu gitu. Istilah bahasa lain, tidak langsung mengkritik, lebih baik kita diam saja. Kalaupun mau, lebih baik bertanya saja. Kenapa begitu ya? Apakah ada dalilnya? Barangkali mau baca. Tapi jangan langsung ditegur, disalahkan. Ya, saya ingat umpamanya baca ini, Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim, kan pakai shad ya. Ihdinas kan menjadi Shiratal Mustaqim. Terus ada yang baca ihdinas pakai sin, bunyinya ihdinas Shiratal Mustaqim. Ketika mendengar itu, bacanya kok Shiratal, kan shad. Jadi kita menyalahkan yang membaca seperti itu, tapi yang membaca ini kan sebenarnya mungkin dia juga tahu ilmunya, tapi jangan menyalahkannya, tapi kita tanya, tadi terdengar bacanya siratal ya, bukan so ya si. Oh iya, karena di dalam qiraat ini cara membaca huruf shad itu bukan mencucu, bukan suratal, tapi lebih kecil sirata. Jadi kadang ini sin. Alhamdulillah jadi tahu. Jadi tidak langsung menyalahkannya. Itu contoh ya. Wa yanbaghi li talabil ilmi, dan seyogianya bagi para pencari ilmu itu ayatul kitab al wasiyah,
Seharusnya kita ini para pencari ilmu coba mencari kitabnya wasiat allati katabaha Abu Hanifah al-Yusuf yang telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Sibti inda rujuu ila ahlihi, ketika beliau pulang ke rumahnya, yajidu mendapatinya man yatlubahu, orang yang memintanya. Sini informasi saja, kata Syekh Al-Januzi, kalau ingin belajar lebih baik lagi, coba cari Kitabul Wasiyah karangannya Imam Abu Hanifah itu. Ya, nanti cari, download yang pintar ya, cari. Kalau ingin belajar lagi tentang ilmu lebih dalam, cobalah belajar tentang kitab wasiat karyanya Abu Hanifah, yang Abu Hanifah pernah menuliskan itu untuk muridnya Abu Yusuf bin Khalid As-Sibti. Wa kana ustaduna Syekh al-Imam Burhanuddin al-Imatu Ali bin Abi Bakrin adalah ustaz kami, guru kami Syekh Imam Burhanuddin Aimah ibn Abi Bakrin. Qadasallahu ruhahu al-aziza, mudah-mudahan Allah mensucikan jiwanya. Ini adab ya, seperti yang pernah saya singgung, adab kepada seorang guru atau kepada apalagi kepada sahabat, sehingga kalau dalam belajar hadis kan kalau menyebut nama sahabat radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha, kita doakan mudah-mudahan Allah mendekat kepadanya. Kepada guru kita doakan, kepada orang-orang ilmu kita doakan. Qadasallahu, atau banyak lagi kalimat yang semangat. Amarani bi kitabatihi, telah memerintahkan kepadaku dengan tulisannya, indar ju' ketika pulang, ila baladi kepada kampungku, wa katabtuhu maka aku pun menulisnya. Jadi misalkan ya, ini santri nih, Irsyad nih mau pulang ke Kebumen ya, dipeseni saat sebelum pulang, tolong ya nulis kitab dulu. Nanti kitabnya bawa ke kampung, ajarkan di kampung. Kira-kira begitu. Dipeseni, akhirnya yang menulislah Syekh kitab disampaikan untuk orang-orang di sana. Walaupun dan sayyianya, atau harus lil mudaris, bagi para guru, wal mufti, bagi para pemberi fatwa, fi muamalatin nas minhu, untuk juga bermuamalah dengan manusia, minhu, dengan ilmunya. Demikian kajian kitab Taklimul Muta'alim, selesai bab 2. Insyaallah kita lanjut sampai bab 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kitab ini menurut saya bagus sekali. Ini motivasi ilmu ya. Jadi walaupun yang hadir ya sudah usia lanjut, sudah tua, tapi kan memperbaharui terus belajar supaya kita semakin dekat. Karena umur 50 tahun ke atas mau apa lagi tuh? Apalagi yang sudah pensiun, coba mau apa yang dicari dari pensiun. Kalau nggak memperbanyak ilmu, beramal kan, nah kita nggak tahu sudah dekat ya. Jadi wah, ini kan teori untuk yang muda-muda, nggak apa-apa, untuk semuanya. Baca kitab ini, insyaallah bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.